Shalom, perkenalkan nama saya Anggun Eka Wardani dengan NIM 878206981. Saya adalah mahasiswa PGSD semester 7 Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum modul 1 IPA ya. Makhluk hidup dengan judul percobaan ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan. Dalam praktikum ini saya akan mengamati 3 jenis tumbuhan yaitu putri malu, lamtoro, dan juga kacang merah. Untuk mempelajari bagaimana tumbuhan dapat bergerak sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Semoga kegiatan praktikum ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai salah satu ciri makhluk hidup, yaitu kemampuan bergerak, sekaligus menambah wawasan kita mengenai jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan praktikum ini. Oke, hari ini kita akan mengamati salah satu keunikan yang dimiliki oleh tumbuhan yaitu gerak seismonasti. Gerak ini adalah reaksi tumbuhan terhadap rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Dan kita akan mengamatinya pada tumbuhan putri malu atau bisa kita sebut dengan Mimosa pudica. Kita sudah nyiapin ya tumbuhan putri malu. Lalu kita akan memberikan 3 jenis sentuhan yang berbeda untuk melihat bagaimana kecepatan dan cakupan responnya ya. Nanti kita akan melakukan sentuhan halus, kemudian sentuhan sedang, setelah itu dilanjutkan dengan sentuhan kasar. Bagaimana respon dari tumbuhan putri malu? Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, di sini udah ada tumbuhan putri malu ya. Kita akan mulai dengan perlakuan pertama yaitu sentuhan halus. Amati dengan sesama. Saat ujung daun disentuh, sangat perlahan kita dapat melihat bahwa hanya anak daun di sekitar titik sentuhan yang mulai mengatup atau menutup secara lambat. Reaksi ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat dan hanya berdampak pada area yang terbatas. Oke, sekarang kita beralih ke perlakuan yang kedua yaitu sentuhan sedang. Dengan sedikit peningkatan tekanan, respon yang terjadi menjadi agak cepat ya. Kita melihat bahwa seluruh anak daun pada satu tangkai daun utama merespon dan menutup lebih cepat dibandingkan sentuhan halus. Dampaknya lebih luas, menunjukkan bahwa tingkat rangsangan mempengaruhi cakupan gerak. Oke, yang terakhir adalah perlakuan ketiga, yaitu sentuhan kasar. Ketika kita berikan sentuhan yang kuat atau getaran, reaksinya adalah yang paling dramatis. Daun putri malu menutup dengan sangat cepat, bahkan melibatkan penutupan seluruh anak daun hingga tangkai daun utama ikut terkulai ke bawah. Gerak menutupnya terjadi dalam hitungan detik. Pada pagi hari, sekitar pukul 7 pagi, pohon lamtoro yang diamati menunjukkan perubahan posisi daun yang semula menutup pada malam hari menjadi membuka lebar. Setiap anak daun tampak terentang dan menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Warna daun terlihat lebih hijau cerah dan segar. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh cahaya matahari yang merangsang gerak niktinasti pada daun lamtoro. Gerak ini menyebabkan perubahan tekanan turgor pada sel-sel di pangkal anak daun sehingga daun membuka saat terkena cahaya pagi. Perubahan posisi daun tersebut membantu tanaman dalam proses fotosintesis karena dengan membuka daun pada pagi hari, tanaman dapat menangkap energi cahaya matahari secara optimal. Pada sore hari, daun lamtoro perlahan-lahan menutup diri karena dia tidak terkena sinar matahari. Seolah-olah mengucapkan selamat beristirahat kepada matahari yang mulai tenggelam. Pergerakan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan contoh gerak nyata dari gerak niktinasti, yaitu respon daun terhadap rangsangan cahaya. Saat intensitas cahaya menurun, sel-sel penggerak di pangkal pada daun atau pulvinus itu mengendur, sehingga helaian daun bergerak menutup ke arah atas.
Gerak mistinasti ini membantu daun mengurangi kehilangan air dan melindungi diri dari suhu dingin malam hari. Fenomena ini terlihat berulang setiap sore, menandai irama alami pohon lamtoro dalam menyesuaikan diri dengan siklus siang dan juga malam. Ini adalah benih kacang merah yang ditanam pada dua posisi yang berbeda, yaitu pot A secara vertikal dan pot B secara horizontal. Setelah beberapa hari, maka akan tampak perbedaan arah pertumbuhan antara keduanya. Pada pot A, batang kacang merah tumbuh tegak lurus ke atas, sedangkan akar tumbuh ke bawah. Pertumbuhan ini menunjukkan respon normal terhadap gaya gravitasi. Sementara itu, pada pot B, benih yang ditanam secara horizontal menunjukkan batang tumbuh melengkung ke arah atas dan akar membelok ke bawah. Hal ini terjadi karena pengaruh geotropisme, yaitu gerak tumbuhan akibat gaya gravitasi bumi. Batang mengalami geotropisme negatif karena tumbuh melawan arah gravitasi, sedangkan akar mengalami geotropisme positif karena tumbuh mengikuti arah gravitasi. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa meskipun posisi tanaman berbeda, kacang merah tetap mampu menyesuaikan arah pertumbuhannya agar mendapatkan cahaya dan menopang dirinya dengan baik.